Sobat Komutasi, generasi muda anti korupsi. Selamat datang di Ruang Suara Komutasi. Pada podcast kali ini, saya Dinda, Sudirman, Putri, dan Lea dari Departemen Edukasi dan Aksi akan membawakan sebuah podcast yang bertemakan Serba Strategi Komutasi. Di dalam kegiatan Ruang Suara Komutasi kali ini, kami akan membahas mengenai sejarah dan dasar pendirian komutasi di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, nilai-nilai dan pedoman yang berada di dalam komutasi, serta tujuan dari dibentuknya komutasi. Oke, pada podcast kali ini kita kehadiran dua narasumber, di mana salah satu narasumber ini adalah founder dari pendiriannya komutasi di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, dan juga kita kehadiran salah satu narasumber yaitu Ketua Komutasi Generasi Kedua. Halo Kak Ivan dan Kak Eldrika, apa kabar nih Kak? Mungkin pada sesi kali ini bisa say hello dulu ya Kak, perkenalan dulu, kesibukannya apa, terus lagi di mana nih sekarang Kak? Bisa dimulai dari Kak Ivan dulu deh. Oke, salam kenal semuanya, adik-adik komutasi dan adik-adik FHWJY. Nama gue Timothy Ivan, FH 2015. Sekarang ada di Jakarta, stay di Jakarta dan sedang mengerjakan sebuah gerakan, salah satu gerakan aja. Itu udah kira-kira sementara. Oke, terima kasih Kak Ivan. Dari Kak Eldrika? Oke, jadi salam kenal semuanya. Buat yang belum kenal, nama aku ya ada di situ Andi Nasir, tapi biasanya dipanggil Erika. Kesibukannya sekarang lagi ngambil S2 di UGM, tapi sekarang lagi kuliah daring, jadi lagi di Papua nih. Jadi sekarang udah jam 1 di sini. Oke, mungkin itu aja, makasih. Oke, terima kasih Kak Eldrika. Tapi jaringannya aman ya Kak di Papua ya? Aman-aman. Oke. Jadi kami mengucapkan terima kasih buat kedua narasumber kami, Kak Ivan dan Kak Erika, yang sudah meluangkan waktunya dan juga mau hadir di acara podcast kali ini. Oke, jadi buat Kak Ivan dan Kak Erika, pada podcast kali ini, Kak, kami ada nih beberapa pertanyaan, di mana pertanyaan kami ini berdasarkan ke sejarah pembentukannya komutasi juga nih, Kak. Jadi, pertanyaan pertama nih, aku mau tanya nih ke Kak Ivan. Kak Ivan ini kan dikenal sebagai founder dalam pendiriannya komutasi ini Kak Ivan. Aku mau tanya, kenapa sih kakak memiliki niatan gitu membentuk komutasi, kayak hal yang mendasari di benaknya Kak Ivan dulu waktu pertama, wah aku harus bentuk komutasi di Fakultas Hukum gitu. Mungkin kakak bisa cerita dulu latar belakangnya sampai harus mendirikan komutasi di Fakultas Hukum. Silakan Kak Ivan. Iya, kalau dibilang founder sih sebenarnya Erika ini juga founder juga ya, karena di pembentukan pertama itu Erika juga yang berperan sangat besar ya dalam pembentukan komutasi, juga ada Jaya juga, jadi foundernya banyak lah komutasi. Kenapa mungkin yang tercetus ide duluan itu gue ya, karena waktu itu gue sempat diundang oleh teman-teman KPK di Balai Kota Jogja. Waktu itu kita ngobrol-ngobrol banyak hal dan ditanyai di Atmajaya udah ada belum nih organisasi anti korupsi gitu. Gue jawab belum ada gitu. Setelah kita ngobrol banyak hal, diskusi apa-apa aja yang bisa kita kerjakan bersama, kolaborasinya seperti apa, akhirnya kita putuskan untuk kita cobalah ngomong ke dekanat apakah bisa seperti ini konsepnya dengan tidak di bawah BEM tapi berdiri secara independen di bawah dekanat langsung. Ternyata direspon baik oleh wakil dekan 3 waktu itu Pak Wid gitu. Itu alasan eksternalnya. Sebenarnya alasan internalnya juga gue juga sudah cukup mengikuti beberapa organisasi di kampus ya, baik tingkat univ maupun tingkat fakultas, dan gue melihat bahwa tidak ada perbedaan antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain gitu. Dan memang saat itu gue sudah berniatan untuk membuat organisasi yang berbeda dengan organisasi yang lain. Cuman belum tahu nih mau organisasi apa, belum tahu namanya apa. Nah, ternyata alam mempertemukan dengan teman-teman dari KPK, akhirnya ya terbentuklah komutasi. Oke, baik Kak Ivan. Terima kasih Kak Ivan. Berarti perjuangannya lumayan panjang juga nih ya Kak, memikirkan organisasi apa, bertemu sama KPK, itu latar belakangnya juga seru ya Kak? Sebenarnya nggak panjang-panjang banget, prosesnya cuma 1 mingguan doang, komutasi udah terbentuk
Jadi cukup cepat lah untuk organisasi baru terbentuk di Atmajaya. Oke, baik Kak. Baik Kak, ternyata proses pembuatan komutasi seperti itu ya Kak. Kemudian saya ingin bertanya nih Kak, ada nggak sih Kak kendala selama proses pembentukan komutasi itu? Mungkin bisa di-sharing-sharingkan dari Kak Ivan dan Kak Erika. Terima kasih. Mungkin nanti Erika bisa nambahin ya. Kendala kalau dari kampus sih nggak ada ya. Cuman mungkin kendalanya saat merekrut pengurus baru aja, karena kan orang masih pada belum tahu ini organisasi apa sih, terus gitu kok isunya terlalu berat yang diangkat gitu. Jadi mungkin kendalanya itu ya atau ada lain mungkin dari Erika. Ya kalau aku boleh nambahin dikit, kayak yang tadi Kak Ivan bilang tuh kendalanya pas rekrutan awal itu. Kan aku termasuk salah satu pengurus komutasi pertama juga. Nah waktu itu kita cuma berlima ya Kak Ivan? Ya, berlima. Masalah berlima itu kita udah jadi badan pengurus harian, terus kita rekrut anggota dan divisi itu banyak yang nanya tuh, ini emang komunitas apa, nanti emangnya apa bedanya gitu sama komunitas yang lain. Jadi mereka tuh mau gabung tapi masih takut-takut gitu, takutnya ntar kita malah kerja di bawah KPK gitu, terus disuruh-suruh nangkap orang koruptor, takutnya kayak gitu. Jadi kayak pandangannya tuh masih yang luas banget gitu, padahal sebenarnya nggak gitu juga gitu konsepnya. Tapi ya puji Tuhan kita bisa jelasin dikit-dikit lah buat teman-teman yang waktu itu mendaftar, dan lumayan banyak juga tuh ya yang daftar, tapi kita cuma menerima berapa orang aja itu, 20 atau 20 ya Kak? 20 orang dari mungkin ada 40-an lah yang daftar waktu itu. Kita seleksi juga. Itu aja mungkin. Baik Kak, terima kasih. Ternyata juga ribet ya Kak, juga banyak perjuangannya ya Kak untuk dapetin anggota-anggota itu. Kak, kan di awal tuh pasti banyak dong yang masih keliru soal ruang lingkup dan batasan komutasi ini bergerak di mana aja sih gitu. Mungkin pertanyaan kali ini bisa dijawab sama Kak Erika. Kalau ruang lingkupnya sih kita masih komunitas kecil ya, jadi kita tuh masih di lingkungan Fakultas Hukum Atmajaya aja gitu. Jadi ya kita berperan dan pasti bermainnya tuh di lingkungan Fakultas Hukum aja. Kita belum sampai ke UNIF ya waktu itu belum. Cuman meskipun aku tambah sedikit, meskipun kita waktu itu masih di lingkungan Fakultas Hukum Atmajaya, tapi proker-proker kita itu dari komutasi 1 pertama sampai aku lihat sekarang ya, itu keren-keren banget. Udah kayak level komunitas UNIF ya, kayak udah tinggi gitu loh level komunitasnya menurutku gitu. Mungkin Kak Ivan mau nambahin dikit? Ya, memang skala kita memang fakultas hukum ya, karena waktu itu pertimbangan kita kan kita mulai dari yang kecil dulu ya, Terus kita yang gede. Kalau di Alkitab kan gitu. Kalau kamu bisa deal with small things, you can work with big things gitu kan. Kalau kita bisa skala kecil ya pasti bisa skala besar. Jadi kita coba dulu fakultas hukum, tapi ya tetap proker-proker kita juga malah menggedor fakultas hukum, menggedor kampus, bahkan menggedor kampus juga gitu loh. Dan ya beruntungnya waktu itu kita di pengurus komutasi 1, Erika ini kan juga komutasi 2 juga sebenarnya. Jadi kita di komutasi secara kelembagaan diberikan kesempatan untuk tampil secara nasional, bahkan untuk mengerjakan isu-isu strategis juga. Jadi ya kita harus bersyukur bahwa komutasi meskipun di tengah hambatannya, di tengah plus minusnya, kita masih bisa eksis sampai generasi kelima itu. Kita nggak ngebayangin nih waktu dulu ya, kok bisa sampai generasi 5 itu juga kita perlu tanya nih kenapa kalian pada mau gabung kan? Iya, nanya balik. Nah, baik Kak, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Kak Ivan nih. Bagaimana nih Kak cara memperoleh persetujuan dari kampus untuk mendirikan komutasi? Jadi apakah ada syarat-syarat khusus seperti minimal di organisasinya harus ada berapa anggota gitu Kak? Boleh di-sharingkan? Kalau saat itu sih karena responnya dari Pak Wid cukup baik ya dengan dekanat, dan itu mungkin juga kelebihan dari founder komutasi saat itu. Kami berlima itu merupakan mahasiswa yang cukup punya
relasi yang baik ya dengan dekanat ya, dengan kampus. Jadi tidak ada proses atau tidak ada hambatan yang berarti lah. Kalau memang ada syarat pasti ya kita harus punya anggaran dasar, kita harus punya visi misi, kita harus punya tujuan yang jelas. Ini organisasi mau dibawa kemana, lalu apakah butuh anggaran dari kampus atau tidak, yang mana saat itu kita putuskan kita tidak terima anggaran dari kampus, lalu juga pengurusnya berapa sih, struktur organisasinya nanti seperti apa, itu kan hal-hal yang minim aja, yang paling minim yang ada di kampus. Tapi selebihnya sih nggak ada yang mempersulit ya, nggak ada yang aneh-aneh. Gitu. Baik Kak, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian tadi kan Kakak bilang ya Kak, ada kendala di dalam merekrut anggota. Nah, gimana sih Kak cara Kak Timothy, kemudian Kak Erika, cara untuk meyakinkan anggotanya gitu Kak? Cara untuk merekrutnya. Jadi biar dia yakin tuh gimana Kak? Mungkin bisa di-sharing-sharingkan dulu Kak. Mungkin Erika dulu coba deh. Oke. Jadi waktu itu aku secara pribadi ya, karena ada teman-temanku juga yang waktu itu daftar. Mereka tuh nanya, ini komunitas itu maksudnya ini komunitas apa gitu. Terus nanti kalau kita gabung kita tuh ngapain? Apa kita magang di KPK, kita nangkap orang koruptor atau gimana? Terus aku bilang kayak itu kejauhan banget itu konsepnya. Kita tuh komunitas, namanya komunitas anti korupsi, tapi kita tuh seperti menyebarkan semangat anti korupsi aja di lingkungan Fakultas Hukum. Jadi supaya kita tuh beda gitu dari komunitas-komunitas lain, dan proker-prokernya kita juga nggak jiplak-jiplak dari komunitas lain gitu. Kita punya proker sendiri yang fokusnya itu juga di dalamnya termasuk menanamkan atau menyebarkan nilai-nilai anti korupsi itu. Kurang lebih seperti itu. Sampai akhirnya oh ya paham. Jadi coba daftar, terus gitu keterima, lolos, terus kita kan ada pertemuan pertama tuh, kita jelasin divisi-divisinya, terus baru deh dia mulai ngerti, oh jadinya kayak gini, terus kita buat pokernya juga bareng-bareng gitu, kayak gitu. Kalau dari Kak Ivan gimana Kak? Ada yang mau ditambahin? Ya pasti kita mulai dari teman-teman dulu ya, karena itu udah yang paling circle yang paling dekat sama kita. Kita mulai dari teman-teman, kita ajak, kita jelasin begini-begini, ya pasti ada yang pro, ada yang kontra, tapi sebenarnya hambatannya itu bukan hambatan saat merekrut sih, yang paling besar tuh justru dinamikanya itu saat sudah jalan ya, dinamikanya komutasi 1 itu masih sangat keras gitu. Kalau untuk komutasi 2 mungkin sudah agak netral lah dinamikanya. Komutasi 3, komutasi 4, komutasi 5, tapi komutasi 1 waktu itu ya dinamikanya cukup kuat gitu, cukup besar dinamikanya. Menyatukan satu pikiran nih, satu konsep, karena masih baru gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengingat di generasi 5 ini kan ada perubahan departemen nih Kak, bisa dijelasin di generasi pertama itu departemennya apa-apa aja dan bergerak di mana aja nih Kak? Bisa dimulai dari Kak Erika dulu. Generasi pertama tuh kita ada 4 divisi. Divisi pendidikan, pencegahan, SDM, sama satunya tuh humas. Itu kayaknya di komutasi 1, 2, 3, mungkin sampai 4 ya kalau nggak salah. Terus 5 kalian ada nambah atau mengubah nama divisinya. Nah, waktu itu kita dengan komutasi pertama bentuk 4 divisi itu karena ya kita merasa di Fakultas Hukum lagi butuhnya tuh 4 itu. Jadi humas tentang hubungan masyarakat, ya, seperti biasa tugas-tugasnya gitu. Terus pendidikan itu nanti mereka prokernya seperti buat lomba ya, kayak lomba esai, lomba atau enggak seminar. Terus kalau divisi pencegahan tuh lebih banyak ke advokasi, atau enggak dulu tuh mereka sering bikin kantin kejujuran, dan juga proker-proker lain yang lebih sifatnya untuk pencegahan gitu. Salah satunya juga yang aku baru ingat ini kayak dulu mereka buat banner, banner itu di depan pintu kelas kalau mau ujian, jadi kayak jangan mencontek, karena mencontek itu bagian dari korupsi juga gitu, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk tindakan pencegahan. Dan juga ada apa lagi tadi satu, pendidikan, pencegahan,
SDM itu juga lebih ke apa ya? Biasanya kalau dulu di komutasi 2 ya, yang aku ingat di SDM itu kita lebih banyak acara internal supaya kita tuh selain mengakrabkan diri juga kita tuh satu konsep gitu, satu pemikiran bahwa kita tuh komutasi. Kita juga harus jadi apa ya, jadi contoh gitu loh buat teman-teman lain. Masa kita masuk komutasi tapi kita nggak ada bedanya gitu dengan teman-teman yang lain. Dalam nggak ada bedanya ini maksudnya dalam arti mereka kok fingerprint terus mereka nggak masuk kelas. Masa kita yang komutasi juga kayak gitu, terus apa bedanya? Nah SDM tuh waktu di komutasi yang kedua dia kayak gitu fungsinya, mengakrabkan kita terus menanamkan nilai-nilai anti korupsi itu ke internalnya dulu gitu. Seingatku kayak gitu. Oke, baik Kak. Mungkin ini pertanyaan selanjutnya aku mau tanya terlebih dahulu ke Kak Ivan dulu deh. Kak Ivan, mulai dari berdirinya nih komutasi sampai kakak kan jadi ketua komutasi generasi 1 nih Kak Ivan. Apa sih kegiatan atau event yang terbesar yang pernah kakak adain melalui komutasi ini yang menurut kakak itu berkesan banget gitu? Dan mungkin nanti ke Kak Elrika juga, karena Kak Elrika kan juga ketua komutasi generasi 2 nih Kak. Mungkin di kepemimpinan kakak selama ketua komutasi generasi kedua itu ada kegiatan atau event yang terbesar gitu yang pernah diadakan komutasi dan mungkin menurut kakak itu berkesan. Bisa disampaikan Kak? Mulai dari Kak Ivan dulu deh. Oke, sebenarnya kita harus menghentikan pembedaan ya, mana acara besar, mana acara kecil gitu loh. Karena buat saya stigma itu nggak cukup baik lah untuk komutasi gitu. Artinya mau acara besar, mau acara kecil ya itu sama aja, sama aja. Esensinya kan juga sama untuk kerja komutasi. Jadi kita jangan terlalu terjebak dalam pembedaan acara besar atau acara kecil. Tapi kalau acara yang berkesan, nah itu boleh lah acara yang berkesan. Nah, kalau yang berkesan itu buat komutasi 1 pasti yang dengan Najwa ya, dengan Najwa, lalu juga dengan Novel Baswedan itu di zamannya Rika mungkin ya saat itu ya. Itu juga berkesan gitu loh. Jadi artinya berkesan atau tidak itu kan tergantung dari pribadi kita masing-masing. Mungkin program atau kegiatan yang berkesan menurut saya beda dengan pengurus komutasi yang lain gitu. Jadi buat saya acara Najwa dan acara Novel yang cukup berkesan lah. Dan ada satu lagi yang talkshow nasional sama Dini Purwono dan juga M Kodari. Itu salah satu acara yang cukup bisa merubah hidup saya, cukup bisa merubah karir saya, membukakan jalan bagi rezeki-rezeki yang lain lah dari acara itu. Oke, terima kasih Kak Ivan. Mungkin bisa dilanjut dari Kak Elrika selama kakak jadi ketua komutasi generasi 2 Kak. Event yang berkesan gitu dari Kak Elrika. Ya, kalau aku pribadi sih semua acara dari yang awal skala kecil atau skala besar yang kayak tadi Ivan bilang itu semuanya berkesan. Karena itu balik lagi ya ke diri masing-masing, dia subjektif banget. Kalau menurut aku itu semuanya berkesan. Tapi memang kalau ada satu yang nggak pernah lepas dari ingatan, wes, itu tuh ya acara sama Novel Baswedan, karena kayak nggak nyangka aja gitu kita komunitas baru ya, baru lahir, baru pengurus kedua kita bisa ngundang seorang Novel Baswedan yang saat itu lagi kayak gimana ya, kayak sensitif banget gitu isunya. Nah, waktu itu emang Novel lagi dilarang bicara sebenarnya. Lagi bicara keluar dan memang belum pernah ada kampus lembaga pendidikan yang mengundang Novel gitu, dan kita yang pertama waktu itu mengundang Novel dan bahkan viral sampai media nasional ya. Sampai wartawan tuh nggak tahu yang kita nggak ngundang juga datang ke kampus 2 waktu itu buat ngeliput. Jadi kayak nggak nyangka juga ini komutasi yang ngadain. Jadi kayak kurang lebih event yang pertama yang sama Najwa itu, terus yang kedua Novel, itu secara nggak langsung naikin nama komutasi banget gitu. Jadi kayak komutasi itu langsung jadi terkenal gitu. Oh ada tuh komunitas anti korupsi di Atma Jaya gitu. Nah kayak gitu. Oke, terima kasih. Wah, ini pengalamannya ini event-eventnya ini berkesan semua ya Kak, yang mulai dari Mata Najwa sampai ke Novel Baswedan. Wah, terima kasih Kak Ivan dan Kak.
Sebenarnya yang bikin lebih berkesan lagi karena itu duitnya kita cari sendiri ya, ya. Iya, nggak ada bantuan dari kampus. Iya, karena duitnya kita cari sendiri jadi lebih berkesan gitu. Keringat sendiri ya istilahnya. Oke, terima kasih Kak buat sharing-sharingnya. Nah, mengingat komutasi ini ada di angkatannya Kak Ivan nih pertama kali, boleh diceritain dong Kak, gimana antusiasme mahasiswa pada tahun angkatan Kakak untuk menyuarakan gerakan anti korupsi? Kalau di komutasi 1 itu ya masih flat ya, masih belum menggeliat gitu, masih belum ini organisasi kecil ngapain sih begini. Cuman setelah acara Najwa itu jadi pada banyak yang minta komutasi dibikin di fakultas lain juga. Gitu. Kenapa sebenarnya komutasi mau naik di tingkat univ itu sudah dimulai sebenarnya dari masa akhir jabatan komutasi 1 sampai 2, 3, 4 itu belum sempat naik gitu sampai tingkat universitas. Padahal sebenarnya yang minta sudah banyak. Gitu. Jadi antusiasmenya harusnya semakin bertambah. Memang saat di komutasi 1 memang belum semenggeliat sekarang ya, karena namanya organisasi baru, ya kasarnya pahit-pahitnya itu yang nelen komutasi 1 semua lah. Pahit-pahitnya itu yang nelen kita gitu. Jadi yang komutasi 5 sekarang harus bisa lebih lari lebih cepat harusnya, karena pahit-pahitnya udah kita telan. Lucu banget nih. Baik, kemudian kan Kak Ivan dan Kak Erika sekarang sudah bekerja ya Kak. Mungkin Kakak bisa sharing-sharingkan nih Kak, apa sih keuntungan yang didapatkan setelah mengikuti komutasi yang bisa diimplementasiin di dunia pekerjaan yang Kakak kerjain sekarang? Mungkin bisa dari Kak Ivan, kemudian Kak Erika gitu Kak. Kak Ivan yang udah kerja nih. Iya, kalau untuk dunia kerja ya, itu juga sebenarnya yang jadi concern gue waktu di komutasi gitu. Saat di komutasi pun ya bercandanya gue lebih sering ceramah, lebih sering kasih petuah gitu loh, bahwa komutasi harus begini supaya nanti ketika sudah lulus itu sudah siap pakai, sudah siap bekerja gitu loh. Itu yang harus dipersiapkan. Dan seperti yang tadi gue bilang, bahkan dari acara komutasi itu bisa merubah hidup gue, bisa merubah karir gitu, jadi melesat gitu. Untuk usia seperti gue sekarang dengan posisi yang dicapai saat ini itu sudah mengalami lompatan yang sangat jauh gitu loh. Dan itu bersyukur karena memang circumstance atau environment di komutasi yang sangat mensupport, sangat mendukung gitu. Dan itu juga yang selalu saya sampaikan ke teman-teman komutasi, bahwa selama kuliah itu ya jangan kupu-kupu, kuliah pulang, atau juga terlalu banyak memikirkan teori di kampus gitu. Jadi gue termasuk yang heran kalau pengurus komutasi ketika besok mau ujian tengah semester atau ujian akhir semester masih pusing, masih bingung, masih grogi atau masih begadang. Nah justru itu gue bingung. Selama UTS atau selama UAS itu gue tidur jam 10 malam. Dan datang ke kampus itu pasti 5 menit sebelum ujian dimulai. Nggak pernah tuh 1 jam sebelum, nggak pernah. 5 menit sebelum ujian dimulai gue baru datang ke kampus, sudah siap ujian. Dan setelah selesai ujian pun gue nggak nongkrong di kampus, pulang aja tidur, tinggal tidur aja. Nanti baru ujian jam kedua atau jam ketiga atau jam keempat baru bangun lagi. Ujian datang juga 5 menit sebelum gitu. Jadi jangan dibikin pusing lah. Ujian tengah semester, ujian akhir semester tuh datang, duduk, kerjakan, lupakan, udah gitu. Jadi jangan terlalu pusing lah, jangan terlalu pusing kirim teori-teori, karena at the end of the day saat kita kuliah itu yang kepake hanya 20%. Percayalah, nanti setelah kalian lulus itu yang kepake hanya 20%. 80% sisanya itu kalian cari sendiri setelah lulus. Tapi kalau kalian nggak mau cari sendiri setelah lulus, ya kalian harus cari saat sekarang. Mulai dari sekarang itu kalian harus cari itu skill-skill bagaimana ngedrafting, skill-skill bagaimana cara ngomong seperti ini yang lancar, artikulasi yang lancar, artikulasi yang menarik bagi pendengar, artikulasi yang menarik bagi media massa. Itu kalian harus mengerti kalau kalian benar-benar mau jadi tokoh. Tapi kalau kalian hanya mau jadi pegawai yang
kerjaannya 9 to 6 aja, dari jam 9 sampai jam 6 aja, puas dengan salary rata-rata, puas dengan salary UMP atau UMR, ya udah jalanin itu gitu. Tapi kalau kalian mau achieve yang lebih, kalian harus mempersiapkan diri sekarang gitu sih. Dan Erika juga, gue nggak tahu karena gue belum cerita banyak dengan Erika apa alasannya ngambil S2 gitu loh. Karena buat gue pribadi S2 itu akan gue tempuh ketika tidak ada pilihan bekerja. Buat gue pribadi, buat gue personal S2 itu akan gue ambil, akan gue tempuh ketika gue nggak ada pilihan kerja. Jadi pelarian lah S2 itu. Dan memang kebanyakan teman gue juga melakukan hal itu gitu loh. Saat ada teman dekat juga yang kayaknya pernah sekjen BEM juga deh, kayaknya pernah sekjen BEM juga. Dia sudah merantau ke Jakarta, sudah kerja di Jakarta, tapi ujung-ujungnya sekarang ngambil S2 lagi gitu. baru mau ngambil S2. Dan ya mungkin itu salah satu bentuk ketika sudah mencoba bekerja tapi ternyata belum berhasil, ya akhirnya baliknya ya S2 gitu. Tapi gue nggak tahu ya alasannya Erika apa untuk S2. Tapi kalau memang karena kemauan pribadi sendiri mau S2 dan belajar, ya itu bagus banget gitu. Jadi buat kalian yang memang pengen bekerja dan siap bekerja, manfaatkan komputasi dengan sebaik-baiknya, dengan relasi yang ada, dengan alumni-alumni yang ada dari komutasi 1 sampai 4. Makanya gue selalu tekankan bahwa hubungan silaturahmi antara komutasi 1 sampai 5 sekarang ini jangan sampai putus. Karena pintu rezeki itu ya mulainya dari alumni gitu. Pintu rezeki itu yang paling gampang gitu. Jadi jaga itu baik-baik. Dan mungkin Erika punya cerita sendiri mungkin. Ya, jadi alasan pertama kenapa aku S2 ya karena kemauan sendiri gitu Kak Ivan. Jadi bukan pelarian. Habis ini baru lari gitu ya, nyari kerja maksudnya. Oke. Jadi kalau aku sendiri belum kerja, jadi belum bisa kasih pengalaman banyak gitu buat di-sharing. Cuman kalau aku sendiri yang lagi S2 ini, ya tentunya pasti juga ada nilai-nilai komutasi yang dari aku gabung komutasi 1 sampai udah jadi alumni sekarang masih aku pegang gitu ya. Termasuk 9 prinsip itu. Salah satunya tuh integritas yang selalu kayak jadi nilai kesukaan aku lah gitu, integritas. Jadi kayak apapun itu, jadi menurut aku gini, kalau mau kita kerja sekarang atau kita sekarang lagi kuliah S1, kuliah S2, nilai-nilai yang kita dapat dari komutasi itu kita harus terapkan gitu. Jadi bukan cuma ngapal doang ya, nilainya ada 9 atau berapa gitu. Jadi kita prakteknya waktu komutasi aja, enggak gitu konsepnya. Jadi kayak mau kita udah kerja, mau kita udah lagi kuliah atau bahkan nanti udah besar, udah punya rumah tangga sendiri juga itu tetap harus dipertahankan gitu kalau menurut aku, karena nilai-nilai kayak gitu sekarang tuh sulit dicari. Dan menurut aku juga kita gabung di komutasi, kita punya nilai plus ya. Jadi mungkin orang belum lihat ya kalau secara langsung karena itu kan dia abstrak. Tapi nilai moral itu bisa dilihat orang lain kalau kita udah bekerja nanti. Mungkin Kak Ivan juga merasakan. Jadi orangnya tuh orang lain tuh menilai kita, oh orangnya tuh dia tanggung jawab sih yang ini dia tuh tanggung jawab. Kalau orang yang itu dia jujur gitu. Bagus nih, meskipun mungkin nilainya nggak terlalu bagus-bagus amat lah, IPK-nya mungkin cuma 3, berapa, tapi dia punya nilai-nilai tadi itu yang kalian dapat awalnya dari komutasi yang jadi nilai tambah buat orang tuh melihat kita tuh lebih baik daripada orang yang lain gitu. Dan aku juga yakin pasti orang kan lebih milih yang jujur, yang bertanggung jawab daripada yang IP-nya 4 tapi nggak bertanggung jawab gitu ya. Itu juga mungkin semua orang tahu. Jadi aku sendiri meskipun belum kerja, aku tetap mempertahankan nilai-nilai yang aku sudah dapat di komutasi dan bersyukur juga karena selama ini ikut komutasi 2 tahun itu tertanam sih, terus kebawa sampai sekarang. Jadi aku juga berharap buat teman-teman yang sekarang di komutasi 5, semoga apa yang kalian dapat di komutasi itu nggak hanya kalian pertahankan selama kalian di periode ini. Jadi setelah periode ini mau gabung lagi atau nggak gabung lagi udah sampai jadi lulus alumni juga kalian harus pertahankan nilai-nilai itu gitu, karena itu pasti bermanfaat banget gitu buat kalian. Sekian mungkin dari aku. Baik, terima kasih.
Terima kasih untuk penjelasannya. Selanjutnya untuk pertanyaan untuk Kak Erika dan Kak Ivan, pernah nggak Kak ngerasa jenuh atau capek dalam berorganisasi di komutasi? Apalagi sudah sibuk dengan jadwal kuliah ditambah dengan berorganisasi, jadi harus pintar-pintar membagi waktu antara organisasi dengan kuliah. Boleh diceritain dong Kak pengalamannya, sama boleh dibagi-bagi tipsnya buat kita sebagai mahasiswa baru agar terus bersemangat dalam mengikuti organisasi. Boleh dijawab dari Kak Erika terlebih dahulu? Oke. Kalau boleh tahu nih kalian sekarang angkatan berapa? 2020. Angkatan 20. Jadi kalau mau sharing tentang merasa selama kuliah dan berorganisasi, kalau masih awal-awal waktu semester mungkin semester 3 sampai semester 6 lah itu puncak-puncaknya. Kita tuh kayak pengen nyoba semua komunitas. Kalau aku dulu, komunitas ini keren nih, masuk. Komunitas ini bagus nih, keren. Masuk gitu kan. Jadi kayak satu semester tuh mungkin bisa 2 atau 3 komunitas masuk. Belum lagi panitia-panitianya yang banyak gitu ya. Jadi kan satu komunitas tuh bisa melahirkan banyak kepanitiaan gitu yang kita terlibat. Terus kuliah, praktek PLKH gitu. Nah, kalau kekurangannya sendiri pasti capek fisik ya, karena kalian harus bagi otak, bagi tenaga, bagi waktu. Jadinya waktu kuliah tuh kurus karena ya banyak aktivitas, terus begadang dan lain sebagainya. Cuman ya kelebihannya itu kita dapat soft skill yang kita dapat. Cuman ya kalau menurut aku sekarang aku baru nyadar gitu. Ngapain dulu ngambil komunitas banyak-banyak kalau ujung-ujungnya yang kita dapat itu sama. Misalnya aku ngambil di komunitas A, terus komunitas B, terus itu juga kan nanti ujung-ujungnya kegiatannya ada kepanitiaan, ngadain sesuatu kegiatan. Ya soft skill yang aku dapat sih itu paling teamwork, manajemen waktu ya. Udah, di yang komunitas yang satunya juga paling gitu. Ya paling bedanya cuma nambah teman baru. Tapi kan kita cuma di lingkungan fakultas hukum. Temannya juga ya paling ya itu doang, temannya sama. Jadi menurut aku sekarang ngambil komunitas yang banyak tuh nggak menjamin kita tuh lebih keren gitu daripada yang nggak ambil nggak gabung komunitas atau nggak yang gabung di satu komunitas aja misalnya. Jadi menurut aku ini juga sebagai saran lah buat kalian yang masih awal-awal gitu, jangan gabung di sebuah komunitas. Carilah komunitas yang benar-benar bisa membangun karakter kita, membangun soft skill kita, dan juga yang penting relasi. Nah, kalau di komunitas itu udah keren ya, karena di komunitas itu dia beda gitu dengan komunitas yang lain kalau aku lihat. Karena jalinan silaturahmi dari periode yang 1, 2, 3 sampai yang kelima ini itu tetap jalan, terus kita tuh sering-sering ketemu gitu, kita tetap keep in touch. Sedangkan kalau di komunitas lain begitu kelar periode ini ya udah kelar, nggak ada lanjutannya gitu, bahkan udah nggak saling kenal, yang dulunya akrab udah nggak saling kenal gitu. Nah, kalian masuk di komunitas itu ya udah pilihan baik lah. Terus mungkin kalau boleh cerita, dulu yang bikin capek itu kalau aku sendiri, karena itu dipercayakan jadi ketua, capeknya tuh ngurusin anak-anak gitu loh, maksudnya ngurusin teman-teman yang anggota, terus yang BPH lain, badan pengurus lain. Karena kan kita pasti Kak Ivan juga tahu lah, kalau orang yang jadi ketua itu kan dia punya tanggung jawab besar. Dia tuh yang utama harus jadi panutan, dia tuh yang harus jadi contoh dulu. Gitu. Kalau dia nggak bisa jadi contoh, gimana yang lain? Kita jangan bilang tepat waktu deh datanya, kalau kita sendiri datanya telat. Nanti kan mereka bilang, alah lu aja telat datanya, masa nyuruh kita on time gitu, yang ngaca lah. Nah, jadi kita punya peran besar di situ sebagai ketua, kita harus jadi contoh yang baik buat teman-teman, supaya kalau kita ngomong tuh mereka juga mau ngikut, karena kita udah ngelakuin dulu gitu maksudnya. Nah, jadi pengalaman aku jadi ketua kayak gitu. Jadi meskipun udah pulang kuliah jam 6:30 capek habis praktek, jam 7 rapat, ya udah nggak usah makan, langsung mandi, caw lagi ke kampus.
Jadi kayak daripada aku makan terus telat gitu kan, mending aku ke kampus dulu, nunggu mereka dulu, atau enggak udah di ruangan, nanti kelar itu baru makan udah gitu. Jadi ada pengorbanannya kayak gitu. Mungkin kalau sekarang lagi corona gini nggak ada pertemuan onsite, tapi kan pasti kalian juga ada rapat-rapat online kan di Zoom. Nah, rapat-rapat online dan telat-telat masuk, itu juga kan termasuk kayak telat datang juga, sama aja kayak ke kampus. Sebagai ketua atau enggak koordinator, itu tuh kalian harus jadi contoh buat anggota-anggota kalian. Supaya kalau kalian ngomong, mereka tuh mau dengar, oh iya, dia ngomong tepat waktu, kan dia juga tepat waktu. Kayak gitu. Paling kekurangan dan kelebihannya kayak gitu sih selama jadi komutasi, selama kuliah juga bagi waktunya kayak gitu. Kak Ivan? Iya, gue agak tersindir nih gara-gara telat masuk nih. Karena tadi telat masuk nih. maaf banget telat masuk. Ya, tiap hari itu hampir minimal ada 2 Zoom meeting dan ada pertemuan tatap muka ya. Jadi agak sulit ngatur jadwalnya gitu. Jadi harus dipadet-padetin yang bisa. Ya kalau pesan sih setuju betul apa yang disampaikan Erika, sudah sangat mewakili ya bahwa carilah organisasi yang benar-benar bisa mengembangkan skill kalian. Yang paling penting itu ada karakter building, capacity building. Itu kenapa di komutasi waktu itu sempat ada divisi SDM, pengembangan sumber daya manusia. Karena selain kita mau mengembangkan sumber daya manusia komutasi, tapi kita juga mau sedikit membantu lah mengembangkan sumber daya manusia Fakultas Hukum gitu loh. Supaya lulusannya nanti ketika sudah lulus itu ya itu tadi sudah siap pakai, sudah siap kerja, udah nggak perlu bingung lagi. Masa bikin cover letter aja masih bingung, bikin surat lamaran aja masih bingung, bikin email buat lamar kerja aja masih bingung, kan repot itu udah. Itu tuh starter kit kita buat jadi pekerja itu ya itu. Tapi kalau kita udah nggak bisa itu ya mau ngapain, mati aja gitu kan. Dan sudah tepat juga kalian masuk komutasi ya, bukan karena kita founder komutasi dan kita ketua ya, tapi memang karena kita sudah menjalani beberapa organisasi, komunitas, bahkan juga terlibat dengan program kerja dibuat oleh BEM. Jadi kita tahulah plus-minusnya seperti apa, dan kami juga menyadari betul bahwa komutasi ini belum sempurna juga. Ya mudah-mudahan alumni di komutasi ini bisa diberikan kesempatan juga untuk bersumbangsi di dalam komunitas yang sedang aktif sekarang gitu loh. Dan ya, kami sangat berharap komutasi 5 ini bisa semakin menambah anggotanya, karena semakin banyak anggota yang masuk ke kita, itu semakin banyak juga yang terdampak baiknya gitu. Tapi jangan asal main nambah anggota aja, karena bagi gue pribadi dan mungkin Erika juga setuju bahwa quality itu jauh lebih penting daripada quantity gitu loh. Tapi quantity, ketika quality itu sudah bisa kalian jaga ritmenya, karena sudah bisa jaga standar kualitasnya, standar mutunya kalian sudah bisa jaga, ya nggak ada salahnya juga untuk menambah quantity, untuk menambah jumlah itu nggak ada salahnya juga. Dan pesannya ya IPK itu nggak terlalu penting kok, Dek. IPK untuk dapat IPK 4 atau apapun itu nggak terlalu penting. IPK gue juga cuma 3,67. Tapi juga IPK jangan 1,5 lah. Jangan di bawah 2 lah. Itu juga jangan separah itu juga. Tengah-tengah aja, biasa-biasa aja. Yang penting waktu wisuda itu tagline-nya sangat memuaskan. Udah itu udah cukup. Nggak perlu yang macam-macam, dah sangat memuaskan aja itu udah lebih dari cukup. Dan yang jauh lebih penting daripada IPK adalah soft skill kalian. Itu skill kalian terus kalian asah. Kelihatan nih kalian masih belum ini, apa namanya juga masih belajar kan, cara ngomong, cara bagaimana mempengaruhi orang supaya ngikutin apa yang kita omongin. Bagaimana kita mengkondisikan sesuatu kondisi, itu perlu juga dipelajarin. Bagaimana kita berperang tanda kutip di ruang sidang, bagaimana kita mengontrol emosi lawyer lawan, itu juga perlu dikuasain. Hal gitu kan nggak ada di teknis. Kalaupun kita jadi jaksa, bagaimana kita bisa dalam tanda kutip menjilat atasan supaya kita bisa dapat pangkatnya cepat, itu juga perlu belajar.
Atau kalau di kantor notaris, bagaimana kita bisa punya pengalaman dan dapat kepercayaan lebih dari klien-klien sehingga banyak klien yang percayain asetnya atau perjanjiannya diurus oleh kita gitu. Itu juga perlu skill-skill itu. Kalau jadi polisi ya bagaimana bisa naik pangkat, jenjang karirnya itu cepat, itu juga perlu dipikirin gitu. Jadi banyak hal yang dipikirin dalam hidup deh. Dan harapannya kalian masih semester berapa? Semester 3 ya? Semester 3 Kak Ivan. Semester 3 ya. Semester 3, semester 4, semester 5. Kalian sudah harus bisa menentukan kiblat kalian mau kemana. Kalian ini mau jadi apa sih sebenarnya? Teman-teman di komutasi ini mau jadi apa? Kalau memang betul-betul mau jadi pegawai KPK ya harus sering komunikasi dengan teman-teman di KPK, ngerti jadinya apa sih yang sekarang lagi dibutuhin KPK gitu loh. Kualifikasinya apa sih kalau mau diterima di KPK gitu. Atau kalau mau jadi lawyer, kalau mau jadi politisi juga bisa, mau jadi penegak hukum yang lain, polisi, jaksa, Satpol PP atau apa itu juga bisa gitu. Jadi banyak banget cara-caranya gitu. Dan nggak melulu setelah kalian lulus itu kalian harus kerja di dunia yang berkaitan dengan hukum, itu nggak melulu juga. Kalian bisa nanti terjun di engineering mungkin, terjun di diplomasi mungkin, terjun di dunia bisnis mungkin, nggak apa-apa, it's okay. Karena semua ilmu yang itu akan kepake, dan beruntunglah kalian masuk fakultas hukum. Karena dimanapun itu ilmu kalian akan kepake, mau di lapangan pekerjaan itu pasti kepake. Even bikin bisnis sendiri pun juga akan kepake. Bagaimana caranya kalian bikin perjanjian, kalian nggak bisa ditipu sama lawyer kan gitu. Kalian sudah tahu bagaimana dasar-dasar hukumnya gitu. Jadi penting banget buat kalian mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Seperti pesan gue waktu itu, hari Sabtu itu, carilah mentor hidup kalian, minimal 3 mentor. Cari itu minimal 3 mentor. Erika juga harus cari minimal 3 mentor hidup yang bisa jadi guidance lah buat kalian supaya kalian hidupnya bisa lebih terarah, tahu kalian mau kemana dan bisa bantu supaya karir kalian loncat gitu. Dan gue cukup terbuka untuk membantu orang supaya karirnya loncat karena gue juga bisa posisi ini juga karena ada bantuan orang juga. Kita nggak bisa menutup dari bantuan orang. Kita hidup pasti banyak dari bantuan orang. Dan ketika kita sudah dibantu banyak orang, ya kita harus bantu banyak orang juga. Itulah siklus hidup yang sebenarnya. Siklus hidup yang hakiki, saling tolong-menolong satu sama lain. Keren. Oke, ini nasihat-nasihat dari dua narasumber ini Kak, ini berharga banget nih. Oke, kita masuk ke pertanyaan di mana ini sesi jujur-jujuran nih untuk Kak Ivan dan Kak Eltrika. Aku mau tanya nih ke Kak Eltrika dulu deh. Suka duka yang pernah Kakak alamin selama di komutasi apa aja sih Kak? Misal nih ada orang-orang julid yang ngata-ngatain, wah anak-anak komutasi nih tukang ngadu kayak gitu, apa-apa ada korupsi diaduin gitu. Pernah nggak sih Kak ngalamin kayak gitu? Suka duka? Agak ngelek kayaknya itu. Jerman, kayaknya nge-lag di jaringanmu. Elrika dulu. Iya. Untuk pertanyaan berikutnya. Udah tangkap sudah masuk ya Kak? Oke. Udah boleh jawab nih. Suka duka. Sudah ketangkap pertanyaannya Kak? Oke, ya, silakan Kak. Suka dukanya. Jadi kalau yang suka dukanya jujur-jujuran aja nih ya. Suka dukanya tuh kalau aku sendiri pribadi di komutasi 2 waktu itu sebenarnya sama internalnya sendiri ya, bukan sama orang luar. Pertama, anak-anaknya tuh masih ya teman-temanku dulu tuh masih ada yang beberapa lah yang masih susah buat diatur gitu. Jadi kan kita harusnya tuh yang aku bilang dari awal gitu, harus satukan konsep. Kalau kita ada di satu komunitas ya tujuan kita tuh juga harus sama dong. Jangan ada yang menceng kiri, menceng kanan. Nah, itu yang susah tuh diatur tuh kalau kayak gitu. Nah, sampai kalaupun kita temukan ada satu anggota yang akhirnya dia tuh nggak sejalan lah sama komutasi. Kita kan berpegang pada nilai anti korupsi ya, dan salah satunya tuh di situ disiplin. Nah, pengalamanku dulu ada satu anggotaku yang nggak bisa disiplin, jadi akhirnya
aku mengambil tindakan untuk mengeluarkan anggota itu. Jadi, tapi mau bilang mengeluarkan juga enggak ya, kayak kurang lebih secara halus dia mengundurkan diri juga, karena nggak mau diatur lah istilahnya kayak gitu, nggak sejalan juga dengan komutasi. Nah, menurut aku yang kayak Kak Ivan juga bilang tadi bagus tuh kutipannya tuh, lebih penting quality ya daripada quantity. Jadi meskipun aku kehilangan satu anggota komutasiku waktu itu, nggak apa-apa. Yang penting yang ada sekarang tuh mereka berkualitas dan sejalan dengan visi misinya komutasi. Nah, kalau suka dukanya sendiri mungkin selain di internal ada juga tuh yang dari luar. Jadi kalau misalnya kita mau ujian, biasanya dulu ada apa sih kalau mau ujian itu nyontek-nyontek atau enggak fingerprint untuk masuk kelas. Di saat mereka mau bolos gitu ya, terus kayak kalau ada anak komutasi di situ, mereka atau aku secara pribadi nanti mereka bilangnya, awas ada Erika di situ, ntar dia ini loh ngelaporin kamu ke pengawas, dia ngelaporin kamu ke apa namanya ke dosen misalnya. Padahal sebenarnya aku nggak gitu-gitu amat, nggak seradikal gitu maksudnya. Paling ya aku melihat doang, oh ya udah anak-anak FAWJ kayak gitu modelnya. Karena aku juga nggak begitu dapat langsung lapor, itu kan kayak terlalu radikal banget ya. Jadi kayak ya udah lihat ya udah gitu aja. Nggak sampai yang kayak mereka berpikir. Jadi kan berkesannya tuh kayak mereka tuh lihat kita anak-anak komutasi itu negatif. Jadi kayak asas ada anak komutasi di situ ntar lu dilaporin gitu. Padahal nggak gitu, nggak. Kita juga kalau mau ngambil tindakan juga kita harus remukin dulu sama anggota kita gimana nih buat kita ngatasi orang kayak gini. Itu dulu di komutasi 1 ya Kak Ivan kalau nggak salah. Yang ketahuan orang nyontek, dia tuh bikin contekan kecil. Jadi jawaban dia fotokopi kecil, jadi kecil banget segini mungkin, terus dia sembunyiin di mana gitu. Nah itu tuh ketahuan tuh akhirnya. Terus sebagai komutasi waktu itu kita posting ke sosial media komutasi kalau ketahuan ada orang yang nyontek, tapi namanya kita nggak ngasih tahu gitu. Nah paling tindakannya sih kayak gitu. Cuman meskipun maksud kita baik ya supaya mencegah teman-teman nggak nyontek, terus nggak fingerprint terus bolos. Tapi di luar sana teman-teman yang nggak gabung sama komutasi itu mereka kayak mereka tuh lihatnya kita terlalu alay gitu, kayak apaan sih alay banget kayak gitu, ya terserah aku lah, aku yang bayar kuliah aku kok kalian yang ngurus kayak gitu. Jadi ada perang batin nih antara teman-teman komutasi dan teman-teman yang nggak gabung komutasi, jadi kayak gitu. Cuman ya karena kita udah berniat untuk gabung di komutasi, kita harus kuat gitu loh, maksudnya kayak kita udah punya prinsip ini, jadi biarin aja dia ngomong, ya udahlah biarin, toh juga yang kita lakuin ini sebenarnya benar gitu, bukan kita ngelakuin yang benar terus sok-sokan gitu. Jadi kalau menurut aku susah senangnya ya kayak gitu. Mungkin teman-teman komutasi juga dalam waktu berjalan kalian mungkin ngerasain ada kayak ada yang nggak cocok gitu, ada yang nggak sejalan atau gimana, ya kayak gitu emang dinamikanya. Tapi kalian juga harus apa ya, kalau kalian punya nilai-nilai yang benar, terus kalian juga ada di posisi yang benar, ya kalian harus berani aja gitu. Terus jangan apa ya, jangan takut kalau dikata-katain kayak apa sih komutasi alay, biarin aja gitu. Karena kan kita punya prinsip sendiri gitu. Kalau menurut aku dan citaku seperti itu. Mungkin bisa ditambahin Kak Ivan. Ya, suka duka pasti ya. Jadi yang Erika bilang ya, benar juga kita jadi kayak kalau orang Jawa bilang digelendengin lah, diomongin di belakang gitu. Kayak, komutasi begini. Gitu. Kalau gue cenderung orangnya agak tegas ya, Kalau Erika tadi bilang nggak terlalu radikal, tapi kalau gue cenderung agak tegas gitu. Kalau memang ada teman bahkan sahabat gue ya juga gue maki-maki juga dalam fingerprint, apalagi sahabat sendiri ya, kita maki-maki beneran gitu. Dan akhirnya lambat laun mereka juga sadar bahwa yang memang kita lakukan itu berguna juga untuk mereka nantinya. Dan bukannya mau jumawa atau sombong diri gitu, tapi memang sekarang setelah kita mentas atau kita keluar dari kampus, kita bisa melihat teman-teman yang melakukan kegiatan itu posisinya sampai mana sih sekarang. Mereka ada di posisi apa saat ini, jadi apa, bagaimana masa depannya kalau mereka tetap seperti itu ya. Itu kita juga bisa mengukur dan bisa melihat. Jadi artinya
kita juga nggak perlu minder juga, kita nggak perlu insecure, kita nggak perlu takut juga. Tapi ya kita perlu mawas diri itu penting, introspeksi diri itu penting. Dan dukanya lagi ya pasti waktu jadi lebih terbuang ya, dan untuk hubungan pacaran pun jadi terbatas waktunya, tersita gitu, atau bahkan belum sempat cari pacar itu juga bisa jadi. Dan itu memang harus ada yang dikorbankan lah untuk kita menjalani proses kehidupan. Pasti ada faktor-faktor yang harus kita korbankan, dan itu wajar dan itu biasa. Dukanya lagi apa ya? Lebih banyak sukanya sih daripada dukanya. Lebih banyak sukanya, terlalu banyak sukanya. Bagaimana kita belajar integritas, dan gue juga belajar tuh sharing sedikit tentang itu ya. Waktu itu kan kita bikin Najwa Shihab, diskusi Najwa Shihab. Itu betul-betul hanya untuk kita khususkan kepada ini mahasiswa aja. Kalau yang tua-tua itu tamu undangan. Gitu. Nah, jadi ada cerita waktu itu gue juga ngundang. Jadi waktu itu ada cerita orang tua gue mau datang, orang tua gue mau hadir dan minta diundang. Nah, saat itu kalau memang gue saat itu mau semena-mena dan menggunakan posisi sebagai ketua dan founder bahkan, ya bisa aja gue undang orang tua gue. Tapi saat itu gue minta orang tua gue untuk jadi sponsor, untuk menyumbang. Nah, karena kalau sponsor kan bisa kita undang tuh, dapat undangan untuk hadir, ya kan kalau jadi sponsor. Makanya orang tua gue juga harus jadi sponsor. Sponsornya pun juga cukup lumayan gitu. Jadi biar bisa dapat undangan. Nah, dari sisi integritas itulah yang kalian bisa belajar, bahwa sama orang tua pun kalian harus juga bisa tegas dan jaga integritas. Kalau memang apalagi itu aturan yang kalian buat sendiri kan, itu kan saat itu kan aturan hanya mahasiswa, gue juga yang buat itu. Masa mau kita langgar sendiri gitu. Jadi harus belajar sisi-sisi seperti itu, dan integritas itu yang banyak kita pelajarin ya selama jadi komutasi. Dan memang betul-betul berubah, karena sebelum jadi ketua komutasi dan pendiri komutasi, gue sering banget fingerprint terus cabut. Kalau Pak Sony masih ngajar nggak, Pak Sony? Pak Sony sudah digantikan sama Pak Vincent sekarang, Kak Ivan. Oh, berarti udah nggak ngajar ya? Iya. Nah, waktu itu ada Pak Sony. Waktu itu kelas perdagangan internasional. Itu pertama kali gue ngambil kelasnya Pak Sony, karena udah nggak ada dosen yang lain kan. Itu gue cuman masuk kelas itu hari pertama dan terakhir. Cuman 2 hari itu doang gue masuk. Itu gue masuk atau gue nggak masuk, sama-sama nggak paham. Nggak masuk kelas, sama-sama nggak paham gitu. Jadi buat apa masuk kelas gitu kan? Nah, separah itu gue waktu sebelum masuk komutasi itu separah itu gitu. Bahkan masuk cuma 2 kali doang dalam 1 semester. Misalnya fingerprint semua. Tapi setelah masuk komutasi ya kita harus merubah kebiasaan itu semua, dan itu memang sulit sekali. Itu kan kebiasaan yang mengenakan itu semua. Kebiasaan-kebiasaannya bikin kecanduan. Ya. Kebiasaan-kebiasaan itu yang harus kita rubah, dan sukanya ya itu kita jadi bisa memperbaiki diri, kita jadi bisa memperbaiki kapasitas kita. Maka itu komutasi harusnya bisa jadi lebih banyak ya manfaatnya bagi kalian juga lah. Seharusnya kalian juga bisa dapat manfaat yang banyak juga dari komutasi. Oke Kak, baik, terima kasih. Nah, gak kerasa nih kita udah sampai ke pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaannya, apa saja harapan baik dari Kak Ivan maupun dari Kak Erika untuk komutasi generasi saat ini maupun komutasi generasi selanjutnya, mengingat korupsi di Indonesia saat ini semakin merajalela. Boleh dijawab dari Kak Ivan terlebih dahulu, baru selanjutnya oleh Kak Erika. Ya, buat gue pasti berharap komutasi bisa proses ke tingkat universitasnya benar-benar diseriusin nih di generasi yang kelima ini, jangan tunda-tunda lagi, karena juga dari fakultas lain dosen-dosen juga yang minta supaya proses ini cepat gitu. Lalu juga semakin lebih dikreasikan program-programnya supaya lebih menarik banyak orang yang ingin terlibat dan bergerak bersama komutasi. Karena
manusia-manusia kita zaman sekarang, angkatan-angkatan kita zaman sekarang itu kalau nggak kreatif, nggak ada hadiahnya, nggak ada makanannya, itu nggak minat gabung tuh, nggak tertarik gabung tuh. Nah, jadi dipikirkan strategi-strategi kreatif seperti apa supaya nafas di anggota-anggota itu tetap ada dan bahkan terus bertambah. Gitu. Terus juga kalian ya supaya lebih siap kerja nantinya. Dan yang penting adalah pesan gue begini, korupsi itu memang jahat, tapi kita juga jangan terlalu radikal juga yang tadi Erika bilang. Kan gue selalu sampaikan, misalkan gue mau tender di BUMN, gue nggak terlibat dalam pengambilan keputusan di BUMN itu, dan gue juga ketemunya nggak sama orang yang mengambil keputusan secara langsung dalam tender itu. Ya apakah itu salah? Dalam dunia bisnis itu wajar-wajar saja dan memang sudah bagian dari bisnis proses gitu. Proses bisnis seperti itu. Jadi ya kita harus bisa toleransi hal-hal yang seperti itu lah. Maksudnya hal-hal yang masih bisa ditolerir oleh budaya kita. Tapi kalau memang sudah yang tindak pidana langsung terlibat langsung dengan pengambil kebijakannya, terus kita bahkan sampai kasih suap atau gratifikasi, nah itu kalau misalkan sesimpel begini, misal Erika nanti setelah lulus nih mau jadi PNS, ketemu gue minta bantuan, terus gue telepon deh misalkan dirjen atau telepon kepala kanwil gitu, ini ada adik tingkat nih dari Atma Jaya, coba dipikirkan siapa tahu bisa dibantu. Nah, apakah yang seperti itu salah juga gitu? Itu kan masih batas normal, dan kita juga nggak mengharapkan imbalan atau uang dari Erika gitu. Dan ini sekedar bantu aja karena teman, karena junior ya kita bantu, apa salah sih gitu. Dan itu juga demi kebaikan yang Erika juga kita bantu teman. Hal-hal seperti itu yang harus kita bisa bedakan gitu loh. Apakah ini tindak pidana atau bukan? Gitu. Selagi masih bisa ditolerir dan memang dimengerti ya maka wajar-wajar saja. Toh kita juga masih hidup di dunia. Jadi artinya jangan terlalu berpikiran bahwa kita ini sudah hidup di surga. Itu salah juga kalau kita berpikiran seperti itu. Kita hidup masih di dunia ya. Di dunia itu harus ada batas-batasan yang ditolerir juga. Ya. Pesan-pesan gue buat komutasi sih itu sih. Artinya pun misalkan ke depan gue terlibat misalkan dalam kegiatan-kegiatan apa ya jangan langsung dijudge juga. Erika nanti juga ketika kerja pekerjaannya menuntut demikian ya, jangan langsung dijudge juga karena sebagai ketua komutasi nih atau sebagai founder komutasi nih kok begini. Nah, alangkah lebih baiknya ada kulonuwun, nah kita ngobrol dulu, minta penjelasan dulu maksudnya Erika ngelakuin ini apa sih gitu kan. Maksudnya Bang Ivan lakuin ini apa sih? Kita kan harus cari tahu dulu lah. Sisi-sisi seperti itu yang harus kita budayakan di komunikasi ke depannya, gitu. Mantul. Dari Kak Erika boleh harapan-harapannya? Oke, jadi aku singkat aja karena tadi udah ngomong banyak juga. Jadi kayak kurang lebih harapanku buat komutasi 5 sekarang dan komutasi yang akan datang nanti. Ada satu kutipan dari pidatonya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nih, aku kutip kayak gini. Menjadi pemimpin itu bukan hanya sebuah status, tapi harus memberikan dampak yang baik. Bagaimana orang-orang bisa mencontoh dan menjadi inspirasi. Kalau aku ralat dikit, kutipannya itu jadi kayak gini. Menjadi anggota komunitas atau menjadi bagian dari komunitas itu bukan cuma status aja kita masuk di suatu komunitas. Tapi itu juga menjadi tanggung jawab buat kita semua, kalau kita itu harus menjadi contoh dan juga menjadi inspirasi buat teman-teman lain, khususnya teman-teman yang nggak gabung komutasi di lingkungan Fakultas Hukum, ataupun di lingkungan dimanapun kita berada. Jadi kita menjadi inspirator lah buat mereka, kalau kita itu berbeda dengan teman-teman yang lain. Itu aja mungkin dari aku, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Ivan dan Kak Erika.
Gak kerasa nih, kita udah sampai di penghujung acara. Seperti yang kita ketahui bahwa korupsi dalam tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang sangat tercela, sehingga sangat dibutuhkan generasi muda anti korupsi. Seperti yang dikatakan oleh Gunawan Muhammad, bahwa titik bahaya dari korupsi tidak cuma dilihat dari persentase kebocoran uang, tetapi juga dari menipisnya kepercayaan kepada bersihnya aparatur negara secara keseluruhan. Najwa Shihab juga mengatakan bahwa di negeri yang penuh muslihat, korupsi seolah menjadi perkara lumrah, perburuan menjadi paling kaya, menjadi hobi para abdi negara. Terima kasih telah mendengarkan Ruang Suara Komutasi sampai akhir. Sampai jumpa di Ruang Suara Komutasi episode selanjutnya. Terima kasih Kak Erika dan Kak Ivan buat waktunya. Thank you. Sama-sama. Terima kasih. Semangat terus komutasi. Dulu Kak. Oh iya. Kak Ivan, foto dulu Kak Ivan. Rekomendasi. Boleh ya. Oke. 1, 2, 3. Lagi. Satu lagi boleh Kak? Bebas ya. Ya, gue bebas. 1, 2, 3. Terima kasih, Kak. Semangat terus komutasi.